Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang meneladani seorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini bukanlah seorang nabi. Meskipun ada sebagian kecil dari beberapa ulama yang mengatakan dia adalah sosok nabi, tapi jumhur para ahli tafsir dia adalah bukan seorang nabi, tapi dia diberi hikmah oleh Allah, diberi pemahaman agama, al-fiqhu fiddin wal aql, pemahaman agama, diberi kepintaran, wal isobah fil qaul min ghairi nubuwah, dan kebenaran dalam berbicara min ghairi nubuwah. Dia bukanlah seorang nabi. Kalau kita lihat di tafsir atau bari bahwa Luqman ini adalah abdan sholihan walam yakun nabiyan. Ia adalah seorang hamba yang soleh walam yakun nabiyan, dan dia bukanlah seorang nabi. Kalau kita baca Luqman ini, dia adalah orang Sudan, orang yang berkulit hitam, hidupnya lama, sehingga dia masih bersamaan dengan Nabi Daud. Diceritakan Luqman ini adalah orang yang merupakan, salah satu tafsir mengatakan keponakan Ibnul Ukhad dari Ayub, tapi ahli tafsir yang mengatakan dia adalah Ibnul Kholah, jadi anak dari bebeknya Ayub. Jadi Ayub sampai Daud itu kan lama. Nah, kalau kita baca tafsir Al-Alusi, Luqman ini hidup selama 1000 tahun. Jadi orang Sudan, orang berkulit hitam, tapi diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarahnya orang hitam itu ada 3 dari Sudan itu. Orang yang pandai, yang memiliki kemampuan luar biasa. Yang pertama ya Luqman ini. Yang kedua adalah Muhajjik, itu mantan budaknya Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah Abu Hurairah, seorang periwayat hadis yang terbanyak dari sahabat. Itulah sekelumit dari riwayat atau sejarah dari Luqman Al-Hakim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari seorang yang hebat ini. Kehebatan Luqman, ada sebuah cerita, dia oleh majikannya disuruh menyembelih kambing. Setelah disembelih, dia disuruh untuk memilihkan daging yang terbaik, 2 macam daging yang terbaik. Setelah disembelih, maka ia memilihkan daging lidah dan hati, diserahkan kepada majikannya. Kemudian si majikan ini memerintahkan lagi, silakan disembelih lagi seekor kambing. Dia beli lagi, disuruh lagi untuk memilihkan daging yang terbaik, 2 macam daging yang terbaik dari kambing ini. Sama, yang kedua disuruh memilih daging yang terjelek. Jadi yang pertama tadi disuruh mengambil
2 macam daging yang terbaik. Yang kedua, dia disuruh memilih 2 macam daging yang terjelek. Ternyata daging yang terjelek ini juga dipilihkan oleh Luqman ini lidah dan hati. Sama, yang terbaik lidah dan hati, yang terjelek juga lidah dan hati. Maka ditanyakan kepada Luqman, kenapa demikian? Oleh Luqman dijawab, kenapa kok yang terbaik kok lidah dan hati, yang terjelek juga lidah dan hati? Ini, maka jawabnya si Luqman ini, innahu laisa min syai'in atyab minhuma. Tidak ada yang daging yang terbaik dari keduanya. Idza toba, ketika keduanya baik, ketika lidah dan hati itu baik, maka itulah merupakan daging yang terbaik. Tapi wala ahbas minhuma, tidak ada yang terjelek kalau kebetulan hati dan lidah itu jelek. Maka ini bisa baik, bisa jelek, terserah kepada kondisinya. Anak-anak sekalian, apa kemudian yang perlu kita pelajari, kita ambil ibrah dari seorang yang luar biasa ini, yaitu kita baca di surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ketika Luqman berbicara kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku. Di sini pakai ya bunayya. Ini bunayya itu tasghir dari baniyun, dari hai anakku yang aku sayangi, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sehingga syirik itu adalah merupakan aniaya yang besar. Para santri yang berbahagia, ini wasiat Luqman yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Adalah anaknya, mungkin saya sebagai orang tua menasihati kalian semuanya. Nasihatnya Luqman ini perlu kita garis bawahi. La tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu adalah kezaliman, aniaya yang paling besar. Sering kamu pelajari, kamu baca, kamu dengarkan bahwa syirik itu adalah suatu perbuatan dosa yang Allah tidak akan mengampuninya selama tidak dilakukan pertobatan. Oleh karena itu maka Luqman ini sangat-sangat memperhatikan dalam hal ini, dan perlu kita teladani. Perbuatan syirik ini perlu sangat-sangat kita teliti, koreksi setiap saat, baik dalam hal ibadah kita. Syirik ada 3 macam, ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Dalam hal ibadah hanya kepada Allah. Dalam hal bahwa Allah sebagai Rabb, hanya satu-satunya Allah saja. Sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Inilah yang sangat-sangat penting bagi kita. Perlu terus kita mengoreksi amalan-amalan kita. Jangan sampai kemudian kita terjerumus dari amal-amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita harus hanya kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu taat. Taat itu artinya, intinya adalah kita meminta. Permintaan kita harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal yang dalam kekuasaan Allah, maka kita hanya minta kepada Allah. Dan kita sangat-sangat mengakui bahwa yang memberi kepada kita, memberi perlindungan kepada kita, itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah anak-anakku sekalian, sebuah nasihat yang sangat-sangat berharga yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Orang yang bijaksana, meskipun dia bukan seorang nabi, tapi diceritakan dalam Al-Quran, itu tujuannya adalah supaya kita untuk meneladaninya. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa kembali memahami, mengerti, dan mengamalkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.